此行的目的地。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-92. Namun sebelum kita lanjutkan, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Lo Feng yang telah melakukan farming di planet Mars memutuskan untuk kembali pulang. Apalagi di sana sudah tidak ada besi-besi yang berguna untuk dirinya. Setelah pulang itu, Lo Feng segera pergi menemui Hong dan Lei Shen karena mereka sudah sadar dari tidur panjang mereka. Ketika pesta sedang berlangsung, Hong dan Lei Shen memberitahu Lo Feng tentang bumi yang tidak memiliki pemilik. Dan jika hal itu diketahui oleh orang-orang luar, maka bisa dipastikan mereka akan melakukan penyerangan kepada bumi. Lo Feng sudah mengetahui hal ini dari Babata. Jadi dia pun mengajak mereka berdua untuk menjadi murid dari Huyanbo. Melihat sosok luar biasa dari Huyanbo benar-benar membuat mereka terkejut dan sekaligus sadar kalau mereka hanyalah entitas kecil dari luasnya alam semesta. Lo Feng mengajak mereka untuk segera bertambah kuat karena mereka tidak tahu kapan serangan akan datang lagi ke bumi. Perkataan Lo Feng sepertinya akan segera menjadi kenyataan. Karena bisa terlihat kalau ada sebuah pesawat luar angkasa yang telah memasuki galaksi Bima Sakti. Mereka berencana untuk mencari planet kehidupan yang tentunya akan membuat mereka menjadi sangat kaya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kembali kepada Lo Feng yang sedang berkultivasi dan juga menyerap esensi dari kristal muya. Di tengah proses itu, Babata memberitahu kalau saat ini Lo Feng telah menghabiskan 40% waktunya untuk menyerap energi kehidupan dari kristal muya. Berkat kristal muya, kekuatan fisik Lo Feng kembali meningkat. Selain dia, Hong dan Lei Shen juga sedang berkultivasi. Tapi latihan mereka dan Lo Feng cukup berbeda karena sebagai seorang master mental, Lo Feng juga harus meningkatkan kekuatan pengendaliannya. Kini 60% sudah Lo Feng gunakan dan semua itu hanya dia gunakan untuk meningkatkan kultivasinya saja. Babata berharap dengan semua itu kemampuan Lo Feng bisa meningkat dengan cukup pesat, terutama kemampuannya dalam bertarung. Setelah selesai berkultivasi, Lo Feng akan sparring dengan Lei Shen dan juga Hong. Untuk sementara, Hong adalah yang terkuat di antara mereka. Itu pun jika Lo Feng tidak menggunakan kekuatan dari monster Golden Hornet. Sparring ini diadakan adalah permintaan dari Babata. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pengalaman bertarung mereka. Pertarungan antara ketiga praktisi bintang petualang benar-benar sangat dahsyat. Bahkan para monster yang menghuni kota mati ini seakan-akan tidak ada harga dirinya di hadapan mereka. Selain bertarung satu sama lain, mereka bertiga juga menghabisi para monster yang mana mereka dijadikan sebagai ajang perlombaan. Dengan kekuatannya sekarang, Lo Feng tidak akan kesulitan dalam menghadapi para monster. Dia yang telah selesai menghabisi para monster terbang memutuskan untuk turun agar bisa menghabisi monster tingkat raja, yang mana ini dulu pernah Lo Feng hadapi. Naga petir merupakan monster tingkat raja yang dulu pernah membuat Lo Feng kesulitan. Tapi kini sudah tidak ada apa-apanya lagi. Bagaimana tidak, serangan yang Lo Feng lancarkan telah membuat naga petir kewalahan dan memilih untuk pergi. Tapi Lo Feng tentu tidak membiarkannya. Dan kekuatan mental yang diri miliki, Lo Feng melemparkan semua bangunan kota untuk menjatuhkan monster itu. Akibat hal itu, naga petir pun sempat kehilangan kendali atas tubuhnya. Apalagi, Lo Feng memanfaatkan hal itu untuk langsung menyerang sayapnya agar pergerakannya tidak secepat sebelumnya. Pada harinya, Lo Feng berhasil menghentikan laju dari naga petir. Tidak membuang kesempatan lagi, Lo Feng pun langsung saja melancarkan serangan terakhir untuk menghabisi monster ini. Hanya dalam satu kali serangan dari Heaven Parbit Shuttle, Lo Feng telah berhasil menghabisi naga petir. Tak begitu lama, Lei Shen dan Hong pun tiba. Mereka tidak menyangka kalau Lo Feng telah menghabisi naga petir. Padahal sebelumnya dia itu sudah menghabisi monster gurita. Dengan ini, Lo Feng sudah menghabisi dua raja monster sendirian. Karena Lo Feng telah merebut dua raja monster ini, maka Lei Shen pun sangat penasaran sekarang kekuatan Lo Feng sudah sejauh apa. Jadi dia itu akan mengajak Lo Feng untuk sparring. Dalam pertarungan itu, Lo Feng sadar betul kalau domain yang digunakan oleh Lei Shen telah meningkat lagi. Bahkan hal itu bisa menghentikan Heaven Parbit Shuttle-nya.
Namun tidak hanya dia saja yang telah berkembang, karena Lo Fang juga telah mengalami perkembangan. Lei Shen benar-benar terkejut karena Lo Fang bisa mengendalikan 32 bilah pisaunya sampai secepat itu. Selain itu, setiap bilah pisaunya juga tidak melakukan pergerakan yang sia-sia. Sadar kalau Lo Fang sudah kuat, jadi Lei Shen akan kembali meningkatkan kecepatannya. Berkat semua itu, dirinya berhasil menahan serangan dari Lo Fang. Melihat gelombang petir yang dia gunakan sempat membuat Lo Fang terkejut. Apalagi Lei Shen juga memanfaatkan hal itu untuk melancarkan serangan. Tapi Lo Fang sudah menduga hal ini, jadi dia sudah menyiapkan serangan kejutan dari bawah. Hal itu pun kembali membuat Lei Shen terpukau. Apalagi formasi pedang ikan yang baru saja digunakan oleh Lo Fang telah membuat dirinya terpental. Dan formasi pedang yang baru saja Lo Fang kuasai, hal itu pun berhasil membuat Lei Shen kesulitan. Karena bagaimanapun serangan Lo Fang benar-benar cepat. Bahkan Lei Shen mengakui kalau Lo Fang sulit untuk dihadapi. Namun, sebagai orang kedua terkuat di bumi, Lei Shen tidak kehabisan akal. Ia terus berusaha untuk menjauh dari serangan Lo Fang. Tapi ini semua bukanlah pelarian biasa, karena ketika juga Lei Shen sudah menyiapkan sebuah formasi dengan bola petirnya untuk menghentikan serangan dari Lo Fang. Sayangnya, Lei Shen terlalu meremehkan hal itu, apalagi sepertinya dia ini tidak sadar kalau sejak tadi dia itu bukan melawan pedangnya saja, namun Lo Fang juga. Jadi Lo Fang yang telah melihat formasinya tentu saja memikirkan cara agar bisa lepas. Dan berkat semua inilah kini Lei Shen hampir saja mati di tangan Lo Fang. Pertarungan di antara mereka benar-benar sangatlah seru. Namun jika kita lihat lagi pertarungannya, bisa dipastikan kalau Lo Fang jauh lebih unggul dari Lei Shen. Bahkan dia itu sama sekali tidak mampu menyentuh Lo Fang, karena dia hanya berhadapan dengan Heaven Forbid Shuttle yang Lo Fang kendalikan. Di sini Lei Shen tak habis pikir bagaimana bisa dirinya yang berada di bintang petualang tingkat 9 dan bahkan juga telah menggunakan domainnya sama sekali tak bisa menang dari Lo Fang. Ia pun merasa frustasi karena Hong sudah kuat, bahkan kini Lo Fang juga telah melampaui dirinya. Hong memintanya untuk bersemangat, dan karena dia sudah mengetahui kelemahannya, jadi dia meminta Lei Shen untuk berlatih lebih giat lagi. Selain Lei Shen, Hong juga penasaran dengan kekuatan Lo Fang sekarang, jadi dia itu akan bertarung dengannya. Lo Fang paham, dan sparring pun kembali dimulai. Jika kalian menduga pertarungan Lo Fang dan Lei Shen sudah sangat memanjakan mata, mungkin itu adalah salah. Karena pertarungan Lo Fang dan juga Hong lebih seru. Bahkan ledakan kekuatan sampai tercipta akibat duel pedang yang mereka lakukan. Saking serunya pertarungan ini, mereka sampai terbang keluar angkasa. Setelah sparring itu, Lo Fang merasa inilah waktu yang tepat bagi dirinya untuk berevolusi. Dia berencana untuk memakan 92 kristal ether emas agar kekuatannya bisa naik satu tingkat lagi. Tak membuang begitu banyak waktu, Lo Fang langsung saja menggunakan kekuatan dari binatang bertanduk emas, yakni adalah kekuatan pelahap. Di dalam alam Beitiannya, binatang bertanduk emas mulai melakukan pelahapan yang membuat alam Beitian Lo Fang mengalami perkembangan. Selain itu, kabut emas juga telah menyelimuti tempat ini. Babata memberitahu kita kalau sekarang kekuatan binatang bertanduk emas sudah berada di ranah bintang tingkat 4. Meskipun telah menghabiskan begitu banyak kristal ether emas, namun ini tidaklah sia-sia. Karena binatang bertanduk emas mengalami peningkatan yang sangat cepat. Di sini Babata juga memberitahu kalau dirinya sudah berhasil menyelesaikan pesawat naga hitam. Dan ini Lo Fang bisa menjelajahi alam semesta dengan sepuasnya. Lo Fang paham dan tentu dirinya akan segera pergi. Namun sebelum itu dia akan berpamitan kepada keluarganya. Bisa terlihat kalau kedua anak Lo Fang kini sudah bisa berjalan. Setelah berpamitan dengan keluarganya, Lo Fang pun bergegas pergi untuk menjelajahi alam semesta. Lo Fang merasa sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya umat manusia akan bertemu dengan rasa asing. Sebelum pergi, Lo Fang juga sudah memberitahu kepergiannya kepada Hong dan juga Lei Shen. Jadi selama dirinya pergi, dia akan menyerahkan keamanan bumi kepada mereka. Lo Fang berharap kalau dalam perjalanannya kali ini, dirinya itu bisa membawa begitu banyak informasi tentang peradaban di alam semesta. Babata yang meningkatkan kecepatan pesawat membuat mereka sudah berada di luar angkasa. Sekali lagi, Lo Fang akan menggunakan tiruan pemandangan untuk bisa menikmati indahnya luar angkasa. Nah, karena perjalanan kali ini akan sangat jauh, jadi mereka akan menggunakan kecepatan cahaya.
Babata sadar kalau Lo Fang begitu tegang, jadi dia pun mencoba untuk menenangkannya. Apalagi kali ini dirinya akan merasakan kecepatan cahaya dari pesawat naga hitam. Dan menggunakan kecepatan cahaya, mereka pun dibawa masuk ke alam semesta gelap, yang mana bisa terlihat betapa indahnya tempat itu. Meskipun pesawat ini terlihat sangat lambat, tapi nyatanya saat ini Lo Fang terbang dengan kecepatan yang tinggi. Di sini Lo Fang sempat panik karena mereka akan menabrak sesuatu. Namun ini semua tidak akan membuat pesawat mereka tertabrak. Melihat Lo Fang yang panik membuat Babata begitu senang dan terus mentertawakannya. Babata memberitahu kalau penelusuran alam semesta telah berhasil mereka lakukan. Dan saat ini mereka berada di alam semesta gelap. Tempat ini merupakan ruang yang biasa mereka tempati di alam semesta. Sebenarnya di alam semesta tidak bisa mencapai kecepatan cahaya. Jadi jika mereka ingin bergerak dengan cepat, maka harus melewati ruang lain. Dan itulah yang dinamakan alam semesta gelap. Sebenarnya alam semesta dan alam semesta gelap itu sama saja. Hanya saja benda-benda yang berada di tempat itu bisa memudahkan mereka menggunakan kecepatan cahaya. Perumpamannya seperti 1 tahun cahaya di alam semesta gelap, maka sama saja dan melakukan perjalanan di alam semesta dengan durasi 10.081 juta tahun cahaya. Selama Lo Fang melakukan perjalanan ke alam semesta lain, maka dirinya tidak akan bisa lepas dari alam semesta gelap. Lo Fang paham dan menganggap alam semesta gelap ini layaknya sebuah jalan pintas untuk melintasi alam semesta dengan jalur yang sangat cepat. Jika mereka ingin keluar dari alam semesta gelap ini, maka sangatlah mudah. Karena mereka hanya perlu menurunkan kecepatan, bahkan jika perlu pesawat ini tidak perlu bergerak. Dan begitulah mereka baru bisa kembali ke alam semesta. Babata tahu kalau masih ada 10 hari untuk sampai ke lokasi tujuan, yang mana planet yang akan mereka tuju bernama planet naga. Setelah memakan waktu selama 10 hari, Babata pun mengurangi kecepatan pesawat agar mereka bisa keluar dari alam semesta gelap. Pesawat pun dimatikan dan Babata memperlihatkan planet naga yang akan Lo Fang kunjungi. Melihat hal itu membuat Lo Fang sangat terkejut. Planet naga dan planet bumi memiliki jarak sekitar 32.000 tahun cahaya. Planet ini merupakan planet superior yang lebih mewah ratusan kali lipat daripada planet ibu kota kerajaan Yinglang. Nah, yang datang kemari adalah orang-orang super kaya. Babata memberitahu kalau Lo Fang adalah manusia bumi pertama dan tiba di wilayah kekuasaan peradaban alien. Di tengah kesenangan Babata, kita kembali dibawa ke pesawat luar angkasa yang di episode sebelumnya pernah kita lihat. Pemimpin mereka menanyakan kepada Atuka tentang berapa lama lagi mereka untuk sampai di planet kehidupan pertama. Akhirnya sosok Atuka pun diperlihatkan, dan ia memberitahu kalau mereka harus melakukan perjalanan selama 61 hari lagi. Benda hal itu membuat pemimpinnya senang dan meminta para bawahannya untuk bersiap-siap dalam mengisi planet kehidupan. Ketika mereka sedang OTW ke bumi, Lo Fang baru saja sampai di planet naga. Saya berpindah kepada Lo Fang, yang mana dia itu masih berada di atas planet bintang naga. Dia benar-benar dibuat takjub dengan betapa pesatnya perkembangan di planet itu. Bahkan untuk berlabuh di planet ini saja sudah disiapkan pelabuhan khusus bagi pesawat luar angkasa. Tanpa berlama-lama lagi, Lo Fang pun segera memarkirkan pesawatnya. Di sini Babata memberitahu kalau planet itu sangatlah penting bagi kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jadi sudah jelas betapa majunya planet ini. Jika dibandingkan dengan kekaisaran Silver Blue, planet bintang naga jauh lebih makmur. Apalagi jika dibandingkan dengan bumi yang dulunya hanyalah peternakan kerajaan Silver Blue, tentu saja sangat jauh. Lo Fang paham dan dengan kondisi bumi saat ini, dia pun berencana untuk menjalin hubungan dengan alam semesta. Dan itulah bumi baru bisa berkembang. Babata meminta Lo Fang untuk memiliki ambisi yang lebih besar lagi, karena bagaimanapun gurunya itu sangatlah ditakuti di alam semesta. Sedangkan planet Xiaolong hanyalah dipimpin oleh praktisi sektor saja. Bagi Huyan Bo, pemimpin planet Xiaolong bagaikan semut saja. Tak begitu lama mereka pun mendapatkan arahan agar bisa mendaratkan pesawat mereka. Di sini kita diperlihatkan dan betapa banyaknya pesawat yang masuk ke dalam pelabuhan. Berhubung planet itu sering didatangi oleh banyak orang, jadi tentu saja peraturan dari tempat ini agak ketat. Selain itu, pendaratan pesawat juga dilakukan dan baik supaya tidak mengganggu pesawat yang lain. Lo Fang hanya bisa terdiam saja ketika melihat betapa banyaknya pesawat yang diparkirkan di tempat ini.
Tak begitu lama, pesawat Lo Fong akhirnya bisa mendarat di pelabuhan ini. Mereka juga begitu senang karena bisa keluar dari dalam pesawat. Gravitasi di tempat ini adalah 3 kali gravitasi di bumi. Baru saja keluar, Lo Fong langsung melihat para makhluk asing yang sama sekali belum pernah dirinya temui. Selain itu, dirinya juga kagum dengan pelabuhan itu. Bagaimana tidak, luas dari pelabuhan ini saja layaknya sebuah kota besar. Jadi tidak heran mengapa planet Bintang Naga menjadi salah satu planet terbesar. Di tengah kekaguman Lo Fong, dirinya itu dipanggil oleh seorang alien. Berhubung dia menggunakan bahasa alam semesta, jadi Babata sudah melakukan penerjemahan kepada Lo Fong secara otomatis. Dan ini dia bisa memahami semua bahasa peradaban alien. Tapi tentu saja Babata meminta Lo Fong untuk mempelajari bahasa alam semesta. Karena jika tidak, dia itu akan diremehkan. Nah, alien tadi itu ternyata adalah tukang parkir. Dia memberitahu kalau pesawat naga hitam Lo Fong harus membayar sekitar 600 koin Hailong atau dolar naga hitam per tahunnya. Lo Fong begitu terkejut karena dia tidak membawa uang. Untung saja Babata sudah menyiapkan ini semua dan ia pun langsung saja membuka dompetnya untuk mengeluarkan 1 keping koin. Tahu itu adalah koin Xianwu membuat alien ini begitu terkejut. Karena dengan 1 koin Xianwu, Lo Fong bisa mendapatkan 1000 koin Hailong. Mendengar Lo Fong memberikan semuanya membuat Babata kesal. Karena bagaimanapun mereka juga sedang kekurangan uang. Nah, tukang parkir tadi berada di tingkat level planet tingkat 9 saja. Jadi dia itu memiliki pekerjaan yang tidak begitu tinggi. Beberapa saat kemudian mereka melihat ada pesawat yang baru saja mendarat tepat di hadapan pesawat milik Lo Fong. Keempat orang berbadan besar pun keluar. 3 di antara mereka berada di level bintang tingkat 3, dan satunya berada di level bintang tingkat 8. Dari belakang muncul lagi alien yang bernama Konsen Wendy. Dia yang melihat pesawat milik Lo Fong menjadi begitu terkejut. Karena bagaimanapun ini adalah pesawat kuno yang pernah diciptakan pada 1 juta tahun yang lalu. Dan dia ini tidak pernah diproduksi lagi. Konsen Wendy ini berada di ranah planet tingkat 3. Sudah jelas kalau dia ini adalah seorang tuan muda yang dikawal oleh keempat penjaga di level bintang. Babata juga tahu kalau dia adalah keturunan dari seorang bangsawan. Di sini Konsen langsung meminta Lo Fong untuk menjual pesawatnya kepada dirinya. Dia berjanji 10 tahun ke depan akan mampu membayar pesawat naga hitam. Sebelum itu, mereka ini sudah saling berkenalan. Yang mana Lo Fong memberitahu kalau pesawat ini baru saja dirinya perbaiki. Jadi sayang sekali jika langsung dirinya jual. Konsen tidak mempermasalahkan hal itu dan menanyakan di manakah para pengawalnya. Lo Fong pun langsung memanggil para pengawal perak galaksi. Konsen menjadi semakin terkesan kepadanya karena harga dari perak galaksi begitu mahal. Berhubung mereka sudah bertemu, jadi Konsen mengajaknya untuk pergi bersama dirinya. Apalagi dia itu memiliki penjaga yang cukup kuat, jadi tidak akan ada yang berani mengganggu mereka. Babata menyarankan Lo Fong untuk menerima ajakannya. Lo Fong paham dan mereka pun segera pergi untuk menjelajahi planet Bintang Naga atau Hailong. 罗峰兄弟不嫌弃，跟他一起走，麻烦事也少。好漂亮。 Berhubung pelabuhan itu berada di atas, jadi mereka harus turun dulu. Melihat pemandangan indah dari planet ini kembali membuat Lo Fong terkesan, karena itu layaknya aurora yang berada di bumi. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sudah turun dan akan kembali melakukan perjalanan. Di perjalanan itu, mereka begitu menikmati pemandangan indah dari planet Bintang Naga. Konsen yakin kalau Lo Fong pasti baru pertama kali ke planet Xihulong. Ia memberitahu kalau planet ini memang sangat indah dan karena itu jugalah banyak para pejuang yang memilih untuk tetap di sini. Konsen menunjukkan di mana tempat tinggal dari para prajurit level alam semesta dan level pemimpin wilayah. Tapi beberapa kesatria tingkat tinggi tidak begitu tertarik dengan tempat ini karena orang kuat abadi biasanya langsung tinggal di satu planet dan tidak ada satupun orang yang boleh masuk ke tempatnya. Babata meminta dia untuk tidak terkejut karena gurunya itu juga pernah seperti itu. Di sini Konsen penasaran berapa banyak uang yang Lo Fong habiskan untuk membeli pesawat naga hitam. Mengetahui Lo Fong hanya menghabiskan 9 miliar untuk membeli dan 2 miliar untuk perbaikan membuat Konsen begitu terkejut. Karena jika hanya 11 miliar, Lo Fong itu benar-benar beruntung. Karena pesawat itu sangat sulit untuk ditemukan. Konsen memberitahu kalau dalam 10 tahun ayahnya itu sudah setuju. Konsen memberitahu kalau dalam 10 tahun ke depan, ayahnya itu sudah setuju untuk memberikannya satu planet kepada dirinya. Yang mana dengan itu dirinya berencana untuk mengumpulkan duit dari para penduduk. Yang mana dalam setahun dia itu bisa menghasilkan 600 juta koin Hailong. Selain itu dirinya juga bisa meminjamkan planet ini senilai 20 miliar koin Hailong.
Mengetahui konsen begitu kaya membuat Lo Fong begitu terkejut. Bahkan dia memiliki 11 miliar penduduk yang bisa menghasilkan uang untuknya. Beberapa saat kemudian mereka ini sudah sampai di kota pusat Xiaolong. Melihat kota itu kembali membuat Lo Fong begitu terkejut. Tanpa berlama-lama lagi, mereka pun segera masuk ke pusat kota dan langsung disungguhkan dan betapa banyaknya penduduk yang berada di kota ini dan juga betapa megahnya pusat kota Xiaolong. Karena Lo Fong begitu terpukau, Babata segera menyadarkannya. Karena seharusnya kota Xiaolong sudah mengirimkan kode kontak kepadanya. Kode ini sangat mirip dengan nomor telepon. Kota Xiaolong akan secara otomatis mengirimkan kontak itu kepada perangkat cerdas yang mereka bawa. Konsen menanyakan kode kontak milik Lo Fong. Karena dengan begitu akan sangat memudahkan mereka untuk saling terhubung. Konsen akan berpisah dulu dengan Lo Fong, karena dia itu harus mengunjungi kedua orang tuanya. Dan jika mereka sama-sama senggang, Konsen berjanji akan mentraktir Lo Fong. Setelah dia pergi, kini Lo Fong sendirilah yang akan melanjutkan perjalanan. Babata yang melihat ke sana kemari bisa mengetahui ras-ras yang berada di planet Naga Hitam, yang mana ada klan Longke yang berada di level planet tingkat 9, klan Qian yang berada di level planet tingkat 6, klan Nameng level planet tingkat 1, bahkan ada klan Daofeng yang berada di level bintang tingkat 5. Sebenarnya klan itu berasal dari galaksi yang sangat jauh. Meskipun planet bintang naga memiliki begitu banyak ras alien, tapi yang diutamakan untuk tinggal adalah klan manusia. Karena bagaimanapun klan manusia adalah salah satu dari 6 klan terbesar di alam semesta. Tentunya ada berbagai suku dari ras manusia. Manusia bumi juga merupakan salah satu dari cabang klan manusia. Beberapa saat kemudian, Lo Fong ini telah sampai di sebuah tempat, yang mana ini adalah gedung administrasi Duta Kerajaan Heilongsan di planet Xiaolong. Kerajaan Heilongsan dimiliki oleh Raja planet Xiaolong. Kerajaan Yinlan dan juga Kerajaan Heilongsan masih termasuk peradaban menengah. Otoritas mereka sendiri ada lebih dari 8.000 galaksi. Selain itu, Kaisar Kerajaan Heilongsan juga adalah keberadaan abadi. Hanya saja tingkatnya itu masih berada di bawah Huyanbo. Babata menyarankan Lo Fong untuk membuat KTP Heilongsan, karena dengan begitu akan memudahkan aktivitasnya selama di alam semesta. Lo Fong paham dan akan segera melakukan pendaftaran. Ketika Lo Fong baru tiba, wanita ini begitu terkejut karena ada 2 pengawal perak galaksi, yang mana harganya tentu sangatlah mahal. Bahkan hanya beberapa bangsawan saja yang bisa memilikinya. Wanita ini tahu kalau Lo Fong yang bergabung dalam kewarganegaraan Kerajaan Heilongsan. Jadi sebelum mendaftar, dia itu harus memberitahu kewarganegaraan sebelumnya. Mengetahui dia belum memiliki kewarganegaraan manapun, wanita itu pun mulai berpikir kalau pria ini pasti adalah murid elit yang dilatih oleh sosok yang kuat. Ia pun akan melakukan pengecekan kepada Lo Fong. Setelah memastikan Lo Fong memang belum pernah bergabung menjadi warga negara manapun, jadi administrasinya akan sangat mudah. Tapi sebelum itu, Lo Fong harus membayar 50 koin Heilong untuk biaya admin. Lo Fong yang kembali mengeluarkan koin Xianwu membuat wanita ini terkejut, dan dia akan segera menyelesaikan berkas-berkasnya. Lo Fong tidak menduga kalau koin Xianwu akan sangat berguna. Bagaimana tidak, koin Xianwu ternyata adalah koin kerajaan alam semesta Xianwu. Kerajaan Heilongsan hanyalah kerajaan yang berada di bawah kerajaan alam semesta Xianwu. Selama Lo Fong di sini, dia itu masih bisa menggunakan koin Xianwu. Bahkan dia itu bisa dianggap sebagai orang bangsawan atau orang yang sangat kaya. Saat kemudian kartu identitas milik Lo Fong telah selesai, dan kini dirinya sudah resmi menjadi warga negara kerajaan Heilongsan. Setelah dari sini, sebenarnya Lo Fong ingin istirahat. Namun Babata memintanya untuk bersiap-siap karena tak lama lagi mereka harus pergi ke perusahaan alam semesta virtual untuk membuat rekening bank dan juga membeli helm induksi kesadaran. Tanpa semua itu, Lo Fong akan kesulitan untuk bergerak di alam semesta. Lo Fong paham dan akhirnya mereka ini sampai di perusahaan alam semesta. Ia tidak menduga kalau satu perusahaan ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Babata merasa itu cukup wajar. Ia kembali menjelaskan bahwa meskipun kerajaan alam semesta Xianwu merupakan negara dengan peradaban tinggi, tapi yang sebenarnya memiliki kekuasaan adalah 5 raksasa. Mereka bukanlah peradaban, melainkan sebuah perusahaan besar, yakni adalah Bank Bima Sakti Alam Semesta, Bank Pertama Alam Semesta, Arena Kapaka Raksasa, Perusahaan Alam Semesta Virtual, dan juga Aliansi Pasukan Bayaran Alam Semesta.
Dan 3 rekening yang diberikan oleh Huyanbo berada di Bank Bima Sakti Alam Semesta. Arena kapak raksasa sendiri merupakan arena yang paling adil di dalam alam semesta. Sedangkan Aliansi Pasukan Bayaran Alam Semesta adalah organisasi pasukan bayaran yang tidak terikat. Dan Huyanbo sebenarnya berasal dari tempat itu. Sebanyak 99% dari seluruh kesatria di alam semesta ini pasti akan bergabung dengan Aliansi Pasukan Bayaran Alam Semesta. Begitu juga dengan para master mental. Bisa dikatakan kalau kemampuan dari aliansi tentara bayaran sangatlah luar biasa. Untuk perusahaan alam semesta virtual, alasan mereka bisa menjadi salah satu dari 5 raksasa adalah karena mereka memiliki alam semesta virtual. Alam itu layaknya alam kedua. Kesehatan mereka bisa masuk ke dalam alam virtual dengan begitu mudah. Dan juga bisa melakukan kontak dengan orang lain. 虚拟宇宙公司，虚拟宇宙相当于第二宇宙，走吧，今天还有。 Babata akan terus mengajak Lo Feng berkeliling karena mereka masih memiliki begitu banyak keperluan. Setelah menyelesaikan beberapa urusannya, Lo Feng bersama Babata pergi ke sebuah restoran yang cukup megah. Alasan mereka bisa kemari ada undangan dari Gosen, hanya saja Lo Feng ini datang lebih cepat dari janji mereka. Jadi mau tidak mau mereka itu harus menunggu kedatangannya. Sambil menunggu, Babata meminta Lo Feng untuk mempelajari perusahaan alam semesta virtual yang baru saja dirinya beli. Apalagi ini lebih rumit dibandingkan dengan milik bumi yang adalah Istana Dewa. Lo Feng mulai mengeluarkan helm induksi kesadaran perusahaan alam semesta virtual. Walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi hal ini memiliki fungsi yang begitu hebat. Pasalnya, helm induksi kesadaran merupakan sebuah terminal koneksi perangkat otak. Meskipun alat itu cukup kecil, tapi dia bisa menghubungkannya sampai ke seluruh alam semesta. Selain memperlihatkan visual yang nyata, di sana juga tidak ada perbedaan waktu dengan dunia luar. Babata meminta untuk tidak membuang waktu lagi, karena Lo Feng itu harus segera masuk ke dalam alam semesta virtual. Saat Lo Feng sudah memasuki alam virtual, para penjaga perak pun dikeluarkan untuk melindunginya. Babata menjelaskan kalau sekarang mereka berada di Pulau Helongsen, pinggiran alam semesta virtual dataran Xianwu. Lo Feng agak terkejut pasalnya kerajaan Helongsen di alam semesta virtual hanyalah sebuah pulau saja. Padahal planet ini begitu besar. Sejak awal Babata sudah menjelaskan kalau para makhluk hidup yang memasuki alam virtual di planet Helongsen akan berada di pulau ini. Walaupun ini hanyalah pulau, tapi luas dari pulau ini lebih besar dibandingkan dengan planet manapun di alam semesta nyata. Sudah jelas kalau kemampuan penghitungan waktu di alam semesta virtual ini sangat besar. Bahkan Istana Dewa Perang saja hanya secuil debu jika dibandingkan dengan alam semesta virtual. Di dalam alam ini, Lo Feng bisa mengaitkan rekening banknya karena jual beli di alam virtual diperbolehkan. Ada begitu banyak hal yang bisa dijual di tempat ini layaknya di dunia nyata. Bahkan ada beberapa hal yang tidak ada di dunia nyata. Beberapa orang sering menganggap permainan virtual ini kenyataan. Jadi mereka memilih untuk tetap bermain di sini sampai ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun juga ada. Lo Feng kembali dibuat terkejut dengan betapa luasnya alam semesta virtual ini. 独立能力强大到虚拟宇宙游戏每10级的面积，一玩。 Berapa saat kemudian dia pun lockout dari dunia alam semesta. Saking asiknya di dalam sana, Lo Feng ini sampai lupa waktu. Babata agak kesal karena Gosen tak kunjung datang. Padahal mereka itu harus segera pergi untuk mendaftarkan diri ke Akademi Xianwu. Akademi Bela Diri Xianwu sendiri adalah satu-satunya tempat belajar yang sah bagi para kesatria dan master spiritual. Tempat itu akan sangat cocok bagi Lo Feng jika ingin mempelajari teknik kesatria dan juga master spiritual secara mendalam. Tidak ada akademi lagi selain Akademi Xianwu. Di sini Lo Feng mulai teringat dengan perkataan Gosen yang akan menjadi penguasa suatu planet. Dia pun menanyakan kepada Babata membutuhkan berapa banyak uang untuk membeli bumi. Setidaknya Lo Feng itu memerlukan 300 miliar koin naga hitam agar bisa membeli planet tanpa tuan. Dan yang paling tinggi adalah 3 triliun koin naga hitam. Benar semua itu membuat Lo Feng sangat terkejut karena dia itu sama sekali tidak memiliki uang sebanyak itu. Ketika yang bersantai, Lo Feng melihat 3 orang yang mana salah satunya bernama Welen. Dia memamerkan senjatanya kepada teman-temannya, karena bagaimanapun senjatanya itu baru saja dirinya beli. Babata memberitahu bahwa ketiga orang itu adalah murid dari Akademi Xianwu. Selain itu yang berada di tengah bernama Walen yang merupakan ras dari klan Julekuan. Lei juga ada seorang master spiritual level planet tingkat 8. Welen ini kembali memamerkan senjatanya. Ini bukanlah senjata sembarangan karena itu berada di kelas 2 dari senjata spiritual terbaik.
Wallen membutuhkan 6 miliar koin naga hitam untuk membelinya dengan cara menendang pintu agar ayahnya mau membelikan senjata itu. Lo Feng yang mendengar hal ini menanyakan kepada Babata mengenai kelas dari perisai langit dan senjata pedang busurnya. Perisai langitnya atau Heaven Puppet Shuttle-nya berada di kelas 3 terburuk dan harganya hanyalah 5 miliar koin naga hitam. Sedangkan senjata pedang busurnya adalah kelas 3 menengah dan harganya lebih dari 20 miliar koin naga hitam. Ingat ya, ini semua didasarkan dengan gampangnya penggunaan. Semakin sulit senjata itu digunakan, maka harganya akan semakin murah. Lanjut, di sini Wallen mulai memamerkan senjatanya itu. Hingga pada akhirnya Danny tak sengaja membuat salah satu pelayan terkejut dan menumpahkan minuman kepada senjatanya. Melihat senjatanya kotor tentu saja membuat Wallen begitu kesal. Dia yang tak bisa menahan amarahnya langsung saja mendatangi gadis itu. Babata yakin kalau gadis klan Beiming ini sedang dalam masalah. Meskipun klan Beiming diisi oleh gadis cantik, tapi mereka sangatlah lemah. Bahkan planet induknya itu telah dijadikan sebagai ladang bisnis bagi para penyintas agar bisa membawa orang-orang klan Beiming untuk dijadikan sebagai budak. Gadis ini sangat ketakutan karena dia yakin akan segera dihabisi. Tapi untung saja Lo Feng dan sigap melindungi gadis itu. 不是个很弱的族群，偏偏每个被抓捕当了奴隶。 Melihat kehadiran dari Lo Feng semakin membuat Wallen begitu kesal, karena dia itu sudah berani menghalangi dirinya. Lo Feng tidaklah takut kepadanya karena ini semua bisa terjadi akibat ulah dari Wallen sendiri. Wallen yang memang begitu angkuh ingin memberikan pelajaran kepadanya. Lo Feng akan meladeni permintaannya itu. Melihat adanya para pengawal perak galaksi membuat Wallen sedikit terkejut, hingga tak lama kemudian Gosen pun tiba. Ia tak habis pikir ada pria yang tidak tahu malu malah ingin menyerang seorang gadis yang bahkan ranahnya belum sampai level planet. Kehadiran dari Gosen itu membuat semua orang bertanya-tanya siapakah dia yang sebenarnya. Hingga akhirnya Gosen pun mulai memperkenalkan dirinya yang memiliki nama dari keluarga Weidi. Mendengar semua itu sontak saja membuat semua orang terkejut. Pasalnya, klan Weidi sendiri merupakan salah satu keluarga bangsawan yang ditakuti. Gosen meminta Lo Feng untuk membantu gadis Beiming ini, yang mana dia pun berterima kasih atas bantuan yang telah mereka berikan. Sedangkan Wallen hanya bisa terdiam saja, karena selain menghadapi masalah mental misterius, dia juga harus berhadapan dengan Gosen yang adalah bagian dari keluarga Weidi. Tidak ingin masalah terus membesar, Wallen pun segera pergi meninggalkan restoran ini. Gosen merasa kalau Lo Feng cukup sial karena harus mengalami kejadian ini. Padahal ini adalah kunjungan pertama Lo Feng di planet Helangsan. Gosen sendiri meminta Lo Feng untuk tidak khawatir kepadanya, karena di planet ini tidak ada satupun orang yang berani kepadanya yang merupakan bagian dari keluarga Weidi. Gosen yang takut sesuatu terjadi kepada Lo Feng memintanya untuk membeli beberapa budak yang berada di tingkat planet sebagai penjaganya. Gosen berencana mengajak Lo Feng pergi ke pasar budak. Hal itu sempat membuat Lo Feng terkejut, pasalnya di bumi sistem perbudakan sudah dihapus pada ribuan tahun yang lalu. Ini merupakan pelakuan yang sangat kejam. Ia tidak menyangka kalau di alam semesta sistem perbudakan merupakan hal yang wajar. Lo Feng akan ikut pergi karena dia juga penasaran dengan tempat itu. Gadis yang tadi Lo Feng tolong mulai memperkenalkan dirinya yang bernama Sasha. Gosen berencana untuk membawanya ikut bersama dengan dirinya. Sasha tentu saja setuju. 随我去奴隶市场看经济奴隶当保镖，买卖人口如此稀疏平常。我叫莎莎。 Tak begitu lama mereka pergi dari restoran. Lo Feng masih tidak menyangka Gosen dengan mudah membawa Sasha pergi dari restoran. Hal ini cukup wajar karena sebelumnya Sasha sudah membuat masalah. Jadi restoran pasti akan menjualnya kembali ke pasar budak dan hal itu malah membuat Sasha kembali menderita. Gosen tidak begitu keberatan untuk mengambilnya, pasalnya dia juga memerlukan beberapa budak lagi. Tapi jika Lo Feng mau, dirinya bisa memberikannya. Hanya saja Lo Feng menolak karena dia itu akan melakukan penjelajahan, jadi akan berbahaya jika membawa Sasha bersamanya. Selang beberapa saat, mereka pun sudah tiba di suatu tempat yang begitu besar, yang mana ini merupakan pasar budak. Terlihat kalau Sasha ini begitu takut karena sepertinya dulu Sasha pernah berada di tempat ini juga. 前面就是奴隶市场了。 Meskipun ini pasar budak, tapi tempat itu tidak kumuh, melainkan sangat luar biasa megahnya. Bahkan ada begitu banyak praktisi yang juga datang kemari. Lo Feng yang begitu kagum sampai tidak sadar kalau Gosen telah pergi.
yang mana dia itu sedang melihat para murid kesatria tingkat 9 yang harga jualnya sendiri adalah 20 koin naga hitam. Mereka adalah para praktisi yang berada di level planet tapi tidak bisa menjadi warga negara. Jadi karena itulah mereka sangat murah. Sedangkan wanita dijual agak mahal karena parasnya yang begitu cantik. Lofeng agak sedih karena sebagian besar manusia bumi pasti tidak akan bisa menjadi warga negara di planet ini. Gosen yang melihat ada wanita cantik bergegas pergi melihatnya. Para gadis cantik ini dihargai cukup mahal, yakni 5.000 koin naga hitam. Terlihat kalau Sasha ini begitu sedih. Lofeng yang menyadari hal itu menanyakan kepada Babata apa yang sedang mereka rasakan. Sayangnya Babata juga tidak tahu karena di alam semesta ini tidak ada yang peduli dengan perasaan dari para budak. Gosen memberitahu kepada Lofeng kalau area ini semuanya berada di bawah level planet. Jadi lebih baik mereka pergi ke area lain agar bisa melihat yang lebih menarik. Mereka yang tiba di sana cukup terkejut dan harga-harga para budak yang begitu mahal. Bahkan ada 100.000 koin naga hitam untuk master spiritual level planet tingkat 9. Jika praktisi itu berada di bumi, maka dia akan menjadi sosok yang tak terkalahkan. Di sini Lofeng dibuat terkagum dengan kekuatan dan para praktisi level bintang tingkat 1 yang harganya mencapai 1 juta koin naga hitam. Bahkan ada juga yang sampai ratusan koin hanya untuk membeli para budak level bintang. Dan yang tertinggi adalah level bintang tingkat 9 yakni mencapai 5 miliar koin naga hitam. Selain itu ada juga para budak yang berada di level bintang dari para master spiritual. Lofeng terus berlari untuk melihat harga-harga dari para budak master spiritual level bintang tingkat 9. Selain itu ada juga para budak yang berada di level bintang dari para master spiritual. Lofeng terus saja berlari untuk melihat harga-harga dari para budak master spiritual. Hingga akhirnya dia pun melihat master spiritual level bintang tingkat 9. Lofeng hanya bisa terdiam saja karena atmosfer kekuatan dari budak ini jauh melampaui kekuatannya. Seakan-akan Lofeng itu bagaikan semut kecil saja. Gosen sendiri sampai tidak bisa berdiri ketika berhadapan dengan budak itu. Selain para budak level bintang, Gosen juga mendengar adanya budak alam semesta yang bahkan harganya sendiri lebih mahal jika dibandingkan dengan harga sebuah planet. Lofeng tidak menduga kalau praktisi level alam semesta saja bisa menjadi budak. Ia tak bisa membayangkan jika para budak itu berkhianat dan malah menghabisi tuannya. Babata meminta untuk tidak khawatir, karena di dalam otak para budak ini sudah dimasukkan semacam chip khusus. Jika mereka melawan, maka chip yang berada di dalam otak mereka akan langsung menghabisi para budak-budak ini. Namun semua ini tidaklah berlaku kepada praktisi di tingkat pemimpin area atau pemimpin sektor. Sebab praktisi di tingkat itu jiwanya bisa pergi meninggalkan otak dengan begitu mudah. Dengan begitulah dirinya bisa lepas dari pengaruh chip dan pergi untuk membebaskan dirinya. Lofeng hanya bisa terkesan saja, apalagi dia tidak pernah menduga kalau di alam semesta tidak hanya yang lemah saja yang tidak berdaya, namun para praktisi yang kuat juga bisa diperjualbelikan layaknya budak yang lemah. Lofeng cukup kesal dengan kesombongan dan juga penaklukan yang baru saja dirinya lihat. Inilah alasan mengapa Babata membawa Lofeng kemari, supaya dirinya itu sadar betapa mengerikannya dan berbahayanya alam semesta. Untuk melindungi bumi, Lofeng itu harus menjadi lebih kuat lagi. Ia juga berencana untuk membukakan jalan bagi para manusia bumi agar bisa menjadi lebih kuat lagi. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana di sini Lofeng kembali diberitahu tentang planet yang khusus untuk sistem perkembangbiakan bagi para budak. Hal itu sempat membuat Lofeng khawatir dengan kondisi bumi nantinya. Karena jika bumi berhasil ditemukan, maka dia yakin bumi akan hancur. Karena itulah Lofeng ini memerlukan uang yang sangat banyak supaya bisa membeli beberapa budak agar bisa membantunya dalam melindungi bumi. Lofeng akan menjual senjatanya untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Selain itu, Lofeng juga akan melakukan pendaftaran ke Akademi Xianu. Selepas mereka pergi dari tempat ini, Babata akan membawa Lofeng pergi ke planet Bailing, yang tidak jauh dari bumi, yang mana di sana ia akan membeli gudang dan juga beberapa tempat tinggal. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.